anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian? Bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia bab ke-7 di kelas 8. Anak-anak, kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai teks persuasi. Kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, kita akan menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu yang pertama menelaah struktur dari teks persuasi, lalu mampu menelaah kebahasaan pada teks persuasi, dan mampu menyajikan teks persuasi. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah memahami pengertian dari teks persuasi. Nah, teks persuasi ini adalah jenis teks yang bersifat mengajak, mengimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Lalu, apa itu tujuan dari teks persuasi? Nah, tujuannya itu adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Ingat, persuasi itu adalah ajakan. Jadi saat kita membaca sebuah teks persuasi, kita akan terbujuk, ya, kita akan mengikuti atau diajak oleh si pembuat teks ini untuk mengikuti atau melaksanakan apa yang dimau dari si pembuat teks persuasi ini. Nah, anak-anak, ada 4 struktur dari teks persuasi. Yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Lalu yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat dari argumen-argumen tersebut. Nah, lalu struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, pada pernyataan ajakan ini adalah inti dari teks persuasi ini. Ya, di dalamnya ini dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Nah, pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun juga tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat dari ajakan-ajakan itu. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir adalah penegasan kembali. Maksudnya apa? Di sini, pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Jadi dia menegaskan kembali dari struktur-struktur yang di atasnya tadi. Nah, kita akan beralih ke kaidah dari kebahasaan teks persuasif. Anak-anak ada 5 kaidah kebahasaannya. Yang pertama tentu saja adalah kata ajakan atau bujukan ya. Contohnya seperti kata ayo, mari. Lalu yang kedua ada kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Ya, dia sifatnya memerintah. Lalu ada kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan apa, tema apa yang diangkat, atau topik apa yang diangkat dari teks persuasi itu. Selanjutnya ada kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang menyatakan tindakan, keberadaan, dan juga sikap. Contohnya itu ada kata terharu, yakin, bahagia.
Dan selanjutnya yang terakhir adalah konjungsi argumentatif. Nah, apa itu konjungsi argumentatif? Konjungsi argumentatif adalah konjungsi atau kata hubung untuk menekan sebuah argumen. Contohnya, ada kata jika, karena, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya, Ibu akan memberikan sedikit materi tentang menyajikan teks persuasi. Bagaimana caranya kita menyajikan sebuah teks persuasi. Ada langkah-langkahnya ya. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu tema atau topik yang akan kalian isi dorongan atau bujukan utamanya apa. Lalu yang kedua, kalian susun rincian yang berisi pengenalan isu tadi dalam rangkaian pendapat atau argumen. Ketiga, kalian kumpulkan bahan penguat pendapat atau argumentasi berupa data dan faktanya. Lalu baru kalian kembangkan teksnya dengan memperhatikan struktur juga kaidah kebahasaannya. Nah, anak-anak, demikian sekilas materi tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih.